Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar murid-murid semuanya? Ya, di kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca salawat Allahu kafi terlebih dahulu. Ikutin semua ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ya, kita kan sudah membaca salawat bersama-sama, mungkin pembelajaran kali ini bisa lebih semangat lagi ya. Ya, kita langsung saja masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu kisah teladan Nabi Yusuf. Nah, di sini ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama, Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub. Di antara 12 orang anak Yakub, Yusuf dan Benyaminlah yang paling dicintai. Hal ini menimbulkan iri hati kepada saudara-saudara yang lain. Yusuf juga memiliki wajah yang sangat tampan, lebih tampan dari saudara-saudara yang lainnya. Bentuk tubuhnya sangat bagus, terlebih setelah ibunya Rahil meninggal dunia, maka ia makin disayang oleh ayahnya. Lalu pada suatu malam ia bermimpi, ia melihat 11 bintang bulan dan melihat matahari bersujud kepadanya. Esok harinya ia menceritakan hal itu kepada ayahnya. 11 bintang adalah saudara-saudaramu, matahari adalah ayahmu, bulan adalah ibumu. Semua akan menghormatimu, kelak kau akan menjadi orang besar. Maka jangan sampai saudara-saudaramu tahu, jika saudaramu tahu mereka akan mencelakakanmu. Lalu di sini tanpa setahu Yusuf dan ayahnya, ternyata salah seorang saudaranya mengetahui pembicaraan ayahnya itu. Sejak itu mereka makin membenci Yusuf dan selalu berusaha untuk mencelakakannya. Lalu pada suatu hari mereka meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf berburu binatang. Di sini mula-mulanya Nabi Yakub tidak mengizinkannya. Tapi setelah mereka menunjukkan kesanggupannya menjaga Yusuf bahwa bahaya, maka Nabi Yakub tidak melarangnya lagi. Lalu di tengah hutan, setelah berburu, tiba-tiba mereka menangkap Yusuf dan hendak membunuhnya. Namun tidak sampai hati, salah seorang mengusulkan agar dimasukkan saja ke dalam sumur. Pasti ada khalifah yang akan mengambilnya dan Yusuf pasti akan dijual sebagai budak. Dengan demikian Yusuf tersingkir dari keluarga Yakub. Lalu usul itu pun disetujui. Lalu mereka kemudian membunuh hewan, darahnya ditumpahkan ke baju Yusuf. Setelah pulang mereka berkata bahwa Yusuf telah dimakan serigala hingga bajunya berlumuran. Nabi Yakub sangat sedih mendengar hal itu. Saking sedihnya, beliau selalu menangis hingga matanya menjadi buta. Lalu gak lama kemudian, di sini ada seorang khalifah yang hendak mengambil air. Mereka menemukan Yusuf dan menjualnya sebagai budak. Pembelinya seorang menteri kerajaan bernama Kiftir. Kemudian menteri tersebut menyerahkannya kepada istrinya, yaitu Zulaikha, untuk diangkat sebagai anak. Nah, di sini Yusuf pun tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan. Hal ini membuat Zulaikha jatuh hati kepadanya. Di sini ada cerita singkat. Pada suatu hari, di saat suaminya pergi, Zulaikha mengenakan pakaian terbaik
Bau parfum pun tersebar di seluruh tubuhnya. Ia menghampiri Yusuf di kamarnya. Yusuf hampir tergoda, namun ia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiba-tiba Kiftir datang dan terjadi saling tuduh menuduh. Dan beruntunglah ada tetangga dekat sekaligus sebagai penengah yang menyatakan bahwa Zulaikha yang bersalah dan Yusuf dimohon untuk menjaga rahasia ini. Nah, di sini walaupun sudah diusahakan untuk tidak bocor, tapi peristiwa ini terdengar oleh tetangga kanan kiri. Para wanita mempergunjingkannya sambil bercerita dan mengupas buah. Ketika Yusuf lewat, semuanya terbelalak kagum akan penampilan Yusuf dan tercengang lupa diri bahwa yang dikupas bukan buah tapi tangannya sendiri. Memang tidak ada jalan lain bagi Kiftir. Yusuf harus dipenjara, jika tidak Zulaikha akan tergoda dan dikhawatirkan Yusuf malah tidak mampu mempertahankan kesuciannya. Lalu di sini setelah sang raja mengetahui kebenaran dan kesucian Yusuf, ia makin tertarik. Terlebih setelah diketahui bahwa Yusuf mampu memberi jalan keluar persoalan ekonomi kerajaan Mesir. Nah, di sini maka sang raja akhirnya memanggil Yusuf untuk diangkat sebagai menteri ekonomi. Lalu ketika pacaklik tiba-tiba saudara-saudara Yusuf kecuali Benyamin bermaksud pergi ke Mesir untuk menukarkan emas dengan bahan makanan. Yusuf memperlakukan mereka sangat terhormat. Ketika hendak pulang, mereka dapat pesan bahwa tidak diperbolehkan masuk atau harus menukarkan bahan makanan tanpa membawa saudaranya. Ketika mereka sampai di rumah, mereka langsung bercerita kepada ayahnya tentang pesan singkat, tapi ayahnya malah langsung menolaknya dengan keras. Lalu tiba suatu hari, bekal makanan habis, mereka pun harus pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan, dan berjanji kepada ayahnya akan menjaga Benyamin sampai titik darah terakhir. Sesampainya di Mesir, Yusuf mencari cara agar Benyamin bisa tinggal di istana. Yusuf kemudian meletakkan piala raja di karung Benyamin dan akhirnya Benyamin disekap di istana. Lalu hari lanjut berhari, Yakub bersedih setelah kehilangan Benyamin. Suatu hari, saudara-saudaranya disuruh ayahnya mencari kabar tentang Yusuf di Mesir. Lalu mereka bercerita kepada Menteri Ekonomi karena tak sampai hati melihat penderitaan ayahnya. Menteri Ekonomi itu bercerita bahwa dirinya adalah Yusuf. Mereka sangat gemetar mendengar pengakuan itu, tapi Yusuf bukan seorang pendendam. Yusuf mengambil baju gamisnya dan diserahkan kepada saudara-saudaranya untuk diberikan kepada ayahnya. Lalu sesampainya di Palestina, baju gamis Yusuf segera diusapkan kepada kedua mata ayahnya, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakub yang buta bisa melihat kembali. Lalu Nabi Yakub dan keluarganya kemudian pindah ke Mesir memenuhi permintaan Yusuf. Dan kini lengkaplah kebahagiaan Yusuf berkumpul kembali dengan seluruh keluarganya. Nah, di sini ada hikmah dari kisah teladan Nabi Yusuf. Yang pertama, bahwasanya musibah dan bencana pada hakikatnya merupakan rahmat. Lalu yang kedua, Nabi Yusuf telah memberi contoh dan teladan bagi kemurnian jiwanya dan keteguhan hatinya tatkala menghadapi godaan dari Zulaikha. Lalu di sini Nabi Yusuf memberi contoh tentang sifat seseorang kesatria yang enggan dikeluarkan dari penjara sebelum persoalan dengan Zulaikha dijernihkan. Dan di sini juga suatu sifat utama pembawaan jiwa besar, Nabi Yusuf tidak melakukan pembalasan karena mereka melemparkan ke dalam sumur. Dan yang terakhir, Nabi Yusuf orang yang cerdas, jujur, dan amanah. Sifat-sifat utama inilah yang harus dimiliki oleh kita semua. Lalu di sini ada sifat-sifat terpuji dari Nabi Yusuf. Yang pertama adalah sifat sabar, pemaaf, cerdas, jujur, dan amanah. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini tentang kisah teladan Nabi Yusuf. Mungkin semuanya dapat dipahami, dan jika tidak ada pertanyaan, pertemuan kali ini mungkin kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.